Assalamualaikum. Halo, nama saya Rosvita Nur Fazliah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran dari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jangan lupa like dan subscribe. Hari ini kita akan membahas tentang menulis fabel. Ini adalah materi terakhir untuk bab cerita rakyat atau fabel. Jadi yang pertama kemarin kan mulai dari mengenal dari fabelnya sendiri, lalu struktur, kaidah kebahasaan, dan sekarang adalah tahap paling terakhir yaitu menulis fabel. Sebenarnya menulis fabel itu gampang-gampang susah. Menulis cerita selalu membutuhkan imajinasi, selalu membutuhkan ide, selalu membutuhkan inspirasi terlebih dahulu. Biasanya fabel itu mendapatkan ide atau inspirasinya dari kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana sih langkah-langkah menulis fabel? Yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Tema yang biasa digunakan dalam cerita fabel adalah tentang kehidupan sosial sehari-hari. Menentukan tema penting untuk dilakukan sebelum membuat cerita, karena tema merupakan landasan dalam cerita. Tema yang akan membuat cerita tidak melebar kemana-mana, tetapi akan fokus pada cerita tertentu. Cakupan tema itu lebih luas daripada judul, tapi kita tetap mengetahui gambaran cerita hanya dari temanya saja. Jadi tema sangat penting ditentukan di awal, yaitu langkah sebelum menulis cerita. Yang kedua adalah membuat judul. Judul menjadi langkah kedua setelah kita menentukan tema, karena judul yang akan memberikan gambaran khusus dari cerita yang akan kita buat. Biasanya pembaca akan mencari judul cerita yang menarik sebelum membaca cerita secara keseluruhan. Jadi, ketika ada seseorang yang melihat cerita, dia akan melihat judul terlebih dahulu. Apakah judul yang menarik atau tidak? Judul yang menarik akan membuat pembaca yang melihatnya mau membaca cerita secara keseluruhan. Nah, judul dalam fabel biasanya menggunakan nama tokoh, sifat tokoh, atau kegiatan inti yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya, Gajah dan Beruang itu diambil dari dua nama tokohnya. Monyet yang rakus dari tokoh dan juga wataknya. Lalu, si Mie Semut mendapat coklat besar. Itu dari kegiatan atau kegiatan inti yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga, menentukan tokoh dan watak tokoh. Tokoh cerita adalah unsur terpenting karena tokohlah yang akan membuat cerita lebih hidup. Tanpa tokoh, maka tak ada cerita. Tokoh ditentukan setelah judul. Tokoh yang ditentukan bukan hanya tokoh utama, tetapi juga tokoh pembantu. Selain tokoh, juga ditentukan watak tokohnya. Jadi urutannya, setelah kita mendapatkan judul, kita harus tahu, oh tokohnya si A, tokohnya adalah panda. Kita harus sekalian juga, panda itu bagaimana sifatnya, apakah dia lamban, apakah dia memiliki keilmuan atau jurus-jurus tertentu seperti yang ada di film, atau seperti apa. Jadi kita yang akan menggambarkan watak tokohnya seperti apa. Nah, watak tokoh menjadi ciri dari tokohnya, karena watak atau sifat akan menjadi motor penggerak dalam cerita. Sifat tokoh dalam fabel biasanya masih berkaitan dengan jenis hewan yang digunakan sebagai tokoh cerita. Misalnya, monyet yang rakus, tikus yang penakut, singa yang ganas, dan lain sebagainya. Yang keempat, membuat rangkaian peristiwa. Ini menjadi langkah yang paling terakhir. Cerita fabel terdiri atas peristiwa-peristiwa yang berangkai antara satu dengan yang lainnya, jadi menjadi satu kesatuan yang utuh.
Peristiwa ini mencakup tokoh, watak, alur, dan latar yang digunakan oleh tokoh. Membuat rangkaian peristiwa akan membantu kita agar cerita yang dibuat tetap fokus dan tidak melebar kemana-mana. Rangkaian peristiwa juga akan memudahkan kita dalam membuat cerita, sehingga kita tidak kehabisan ide dalam menulis cerita. Simpelnya, rangkaian peristiwa adalah jembatan dalam sebuah cerita, dalam kita membuat cerita. Karena dia menjadi jembatan, kita sudah tahu step by step, langkah demi langkahnya. Jadi secara keseluruhan, ini ada contohnya. Contohnya, misalkan ada seekor kelinci mengajak kura-kura untuk lomba lari. Lalu kelinci dan kura-kura melakukan persiapan. Kalau melakukan persiapan berarti kura-kura mengiyakan ajakan dari kelinci ya. Yang ketiga, kelinci dan kura-kura memulai perlombaan. Ceritakanlah bagaimana mereka memulai, siapa yang mencuri start duluan, atau misalkan siapa yang bisa lari, atau sepatu mereka mungkin ada yang copot, atau mungkin sepatu mereka memang sudah diikat secara kencang atau bagaimana. Yang keempat, kelinci lari kencang dan tidur sebelum garis finish karena lelah. Ini permasalahannya, ini konfliknya. Si kelinci yang sudah lari secara kencang, dia menyepelekan kura-kura. Lalu karena ia merasa lelah, akhirnya dia tertidurlah di bawah pohon yang rindang. Nah, terakhir kura-kura memenangkan lomba. Ternyata berkat kecerobohan dari si kelinci, kura-kura pun bisa menang. Padahal kura-kura adalah hewan yang lambat. Sedangkan kelinci karena dia bisa melompat, nah kelinci itu bisa berlari dengan cepat. Tapi ternyata bisa dikalahkan oleh kura-kura yang jalannya lambat. Itu adalah sesuatu keterbalikan kan? Nah, peristiwa-peristiwa itu dirangkai menjadi sebuah satu kesatuan cerita yang utuh. Nah, rangkaian peristiwa itu yang akan membantu kita dalam membuat cerita sehingga kita tidak akan kehabisan ide, nggak akan ada lagi misalkan, aduh abis ini apa ya? Duh dari sini buntu nih, ini harus ngapain ya? Enggak, karena kita sudah punya rencana, kita sudah punya susunannya. Setelah ini ceritanya seperti ini, dan ini sampai di akhir. Ini tidak berlaku untuk fabel sebenarnya. Membuat rangkaian peristiwa ini penting dalam membuat cerita apapun. Legenda bisa, cerpen bisa, novel juga bisa, cerbung juga bisa. Nah, mari berlatih menulis fabel. Saya ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah membuat cerita fabel berdasarkan gambar-gambar yang akan saya munculkan. Jadi nanti saya akan memberikan gambar-gambar ya. Gambar yang dimunculkan merupakan rangkaian peristiwa dari cerita. Ini lebih mudah lagi. Kalian tidak perlu lagi membuat rangkaian peristiwa, tapi sudah saya buatkan beserta dengan gambarnya, sehingga kalian tidak perlu lagi menerka-nerka gambarnya seperti apa atau wujud tokohnya seperti apa. Yang ketiga, kalian tentukan judul cerita berdasarkan gambar-gambar yang kalian lihat. Setelah kalian lihat gambarnya, kalian tentukan, oh judulnya ini. Mau diambil dari tokohnya boleh, mau diambil dari tokoh dan sifatnya atau wataknya boleh, mulai dari kegiatan inti dari si tokohnya juga boleh. Bebas kalian membuat judul ya. Yang keempat, saya akan membantu kalian di awal paragraf. Kalian akan melanjutkan cerita dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ini saya bantu lagi. Peristiwanya udah ada, gambarnya udah ada. Kalian tinggal meneruskan cerita yang sudah saya buat. Jadi saya membuat 1 atau 2 kalimat di awal, nanti kalian teruskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Terserah boleh. Mau pakai kalimat narasi boleh, kalian mau menggunakan percakapan juga boleh, percakapannya banyak boleh, percakapan cuma 1 boleh, itu terserah kalian. Nanti biar saya yang akan menilai. Nah terakhir, cerita yang ditulis, nah ceritanya itu kalian tulis di buku tugas. Nanti di buku tugasnya dikasih nama ya, ada nama dan kelas sebelum judul. Kan suka ada space di atas tuh, nama, kelas, baru nanti di bawahnya ada judul fabelnya. Lalu nanti difoto, kirimkan melalui link yang akan saya berikan besok. Maaf nanti.
yang akan saya berikan nanti. Jadi seperti biasa ada absen dan juga ada link tugasnya, nanti fotonya kalian upload ke situ. Jadi saya memeriksanya lewat situ, tidak melalui japri WA ya. Saya tidak menerima japri WA. Karena kalian mengerjakan tugas melalui link, berarti kalian saya anggap hadir. Nah, apakah gambarnya harus disertakan? Enggak. Gambarnya tidak harus disertakan, enggak harus kalian gambar ulang. Kalian cuma judul lalu ceritanya aja, nggak perlu digambar lagi. Nah, berikut adalah isi dari gambar-gambarnya. Yang pertama ada gambar singa menangkap tikus dan ingin memakannya. Yang kedua, tikus memohon agar singa melepaskannya. Yang ketiga, singa terperangkap jerat memburu. Yang keempat, tikus membantu membebaskan singa. Yang kelima, singa berterima kasih kepada tikus. Yang terakhir, singa bersahabat dengan tikus. Terima kasih, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kalian dalam membuat fabel atau membuat cerita pada umumnya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.